Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan menjawab 10 soal materi pada aplikasi MYOB. Soal pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan sistem akuntansi berbasis akrual dan perbedaannya dengan basis kas. Basis akrual yaitu sebuah teknik pencatatan akuntansi yang pencatatannya dilakukan saat terjadinya transaksi walaupun kas tersebut belum diterima. Dalam pencatatan menggunakan basis akrual ini tentu akan lebih akurat dan dengan menggunakan basis akrual aset, kewajiban dan ekuitas mudah diukur. Di dalam basis akrual, sebuah pendapatan akan diakui ketika perusahaan memiliki hak untuk melakukan penagihan dari hasil transaksi. Dan menggunakan basis akrual ini tidak memperdulikan kapan kas akan diterima dan kapan kas akan dikeluarkan. Sementara basis kas yakni sebuah metode pencatatan di dalam akuntansi yang hanya mencatat transaksi jika ada penerimaan atau pengeluaran kas. Jadi, meski ada transaksi yang terjadi, misalnya hutang dan piutang, tetapi karena tidak adanya kas yang masuk atau keluar, maka transaksi ini tidak dicatat jika menggunakan metode berbasis kas. Soal nomor 2, jelaskan pengertian dari jurnal umum dan jurnal khusus dan tuliskan jenis-jenisnya. Yang pertama, jurnal umum adalah sebuah jurnal yang digunakan untuk pencatatan segala jenis transaksi keuangan dalam suatu bisnis pada periode tertentu. Yang kedua, jurnal khusus merupakan jurnal yang dikelompokkan secara khusus sesuai dengan jenis transaksinya. Transaksi khusus yang dimaksud adalah transaksi yang sering terjadi dalam setiap bulannya dan selalu berulang-ulang. Jenis-jenis jurnal khusus yaitu ada jurnal pembelian yang berfungsi untuk mencatat semua transaksi pembelian barang usaha secara kredit. Dan yang kedua ada penjualan yang digunakan untuk mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan penjualan barang usaha secara kredit. Yang ketiga ada jurnal penerimaan kas, yaitu jurnal yang digunakan saat transaksi penerimaan uang dari berbagai sumber pemasukan. Dan yang terakhir ada jurnal pengeluaran kas yang digunakan saat transaksi pengeluaran uang dari berbagai sumber pengeluaran. Nomor 3. Jelaskan beberapa pilihan yang ditawarkan oleh MYOB terkait daftar akun yang digunakan. Modul account digunakan untuk membuat daftar perkiraan dan melakukan jurnal umum. Modul banking yaitu untuk mencatat perkiraan yang berhubungan dengan transaksi bank. Modul sales untuk mencatat penjualan barang termasuk penerimaan piutang dan segala yang berhubungan dengan penjualan tersebut. Modul time billing untuk mencatat dan mengatur waktu yang diset secara otomatis untuk pembayaran baik untuk klien maupun aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan waktu. Modul purchase yaitu untuk mencatat pembelian barang termasuk membayar hutang dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pembelian barang tersebut. Modul payroll untuk mencatat tentang gaji, upah, pajak, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pegawai dan karyawan. Modul inventory digunakan untuk mencatat persediaan barang dagang khususnya perusahaan dagang. Modul cart file digunakan untuk mencatat dan mengatur secara permanen data-data pelanggan, pemasok, pegawai, dan hubungannya dengan pihak lain. Nomor 4. Jelaskan hal-hal yang perlu dilakukan pada menu company file dan langkah-langkah untuk melakukannya. Yang perlu kita lakukan pada menu ini adalah mengubah lokasi penyimpanan company file serta nama file yang ingin mengganti nama filenya. Langkah-langkah yang pertama, change, pilih lokasi penyimpanan yang akan digunakan, klik new folder, beri nama pada folder, ubah nama file jika ingin diubah, lalu klik save. Langkah mengimport daftar akun ke MYOB. Langkah dalam program Excel. Buka file Microsoft Excel yang berisikan daftar akun.
lalu save as, kemudian ubah jenis teks menjadi tab delimited. Langkah dalam program Mayop. Klik menu file, lalu import data, kemudian accounts, dan accounts information. Yang ketiga, sesuaikan menjadi update existing record pada duplicate records. Klik continue. Pilih file teks yang telah disimpan, lalu klik open. Setelah muncul jendela import data, klik match all dan klik import. Langkah-langkah melakukan setting akun pajak pada Mayop. Yang pertama, klik list, pilih text codes. Yang kedua, saat tampilan jendela text code list, hapus semua text code yang ada, sisakan GST Goods and Service Tax dan NT. Klik GST. Ubah kolom text code dari GST menjadi PPN. Ubah juga kolom description-nya menjadi pajak pertambahan nilai. Isi rate menjadi 10%. Klik tanda panah Accounts for Tax Collected. Klik tombol drop down, pilih PPN Outcome. Lalu klik tanda panah Link Account for Tax Paid. Kemudian klik tombol drop down, lalu pilih PPN Income dan klik OK. Jenis-jenis link account. 1. Setting account and banking accounts. Terdiri dari pertama, equity accounts for current earnings, yaitu akun untuk menampung laba tahun berjalan. Yang kedua, equity accounts for retained earnings, yaitu akun untuk menampung saldo laba yang ditahan dalam PT. Yang ketiga, equity accounts for historical balancing, merupakan akun untuk menampung selisih pemasukan saldo awal. Yang keempat, bank accounts for electronic payment, adalah akun untuk mencatat clearing secara elektronik. Yang kelima, bank account for undeposited funds, adalah akun sementara untuk menampung penerimaan pembayaran dari pelanggan yang belum cair di rekening bank atau kas perusahaan. Kedua, setting sales accounts, yaitu akun yang berhubungan dengan penjualan. Terdiri dari asset account for tracking receivable, diisi dengan account receivable. Yang kedua, bank accounts for customer receipt, diisi dengan cash in bank. Yang ketiga, I charge freight on sales, diisi dengan freight collected. Yang keempat, I track deposits collected from customer, yaitu diisi uang muka pesanan, diisi jika ada. Yang kelima, I give discounts for early payment, diisi dengan sales discount. Yang keenam, I assess change for late payment, diisi dengan late fees collected. Ketiga, setting purchase account, yaitu akun yang berhubungan dengan pembelian. Kesatu, terdiri dari yang pertama, liability account for tracking payable, diisi dengan account payable. Yang kedua, bank account for paying bills, diisi dengan cash in bank. Ketiga, I can receive items without a supplier bill, kosongkan saja. Keempat, I pay freight on purchase, diisi dengan freight paid. Yang kelima, I track deposit paid to supplier, kosongkan. Yang keenam, I take discount for early payment, diisi dengan purchase discount. Yang ketujuh, I pay charge for late payment, diisi dengan late fees paid.
Keempat, payroll link account, yaitu akun yang berhubungan dengan penggajian pegawai. Terdiri dari 1. Bank account for cash payment, diisi dengan cash in bank. Kedua, bank account for check payment, juga diisi dengan cash in bank. Yang ketiga, bank account for electronic payment, diisi dengan electronic clearing account. Yang keempat, default employer expense account, diisi dengan other operating expense. Kelima, default wage expense account, diisi dengan wages and salaries dengan akun yang kita buat. 6. Default tax or deduction payable accounts, diisi dengan income tax payable. Langkah mengisi neraca saldo awal. Yang pertama, klik setup. Kedua, pilih balance. Ketiga, pilih account opening balance. Yang keempat, isi nominal-nominal pada kolom opening balance sesuai dengan daftar neraca saldo awal milik perusahaan. Yang kelima, jika sudah balance, klik OK. Untuk mengetahui apakah sudah balance, maka balance due-nya akan bernominalkan 0. Nomor 9. Jelaskan langkah-langkah untuk membuat daftar pelanggan pada Mayop. Yang pertama, pilih card file. Lalu pilih card list. Pada layar card list terdapat 5 kolom tabulasi, yaitu all cards, customer, supplier, employee, dan personal. Pilih customer. Klik button new, kemudian akan tampil layar card information. Contohnya membuat data customer toko Jaya Sentosa. Card type-nya diisi jenis cardnya. Kita pilih customer. Name-nya tulis dengan nama perusahaan. Card ID-nya ditulis nomor card. Location tulis alamat. Address isi alamat perusahaan berdasarkan location, dan terus diisikan berdasarkan data perusahaan. Jika sudah, klik OK, dan bila ingin customer baru lagi, cukup klik New button. Nomor 10. Jelaskan langkah-langkah untuk membuat saldo awal piutang pada Mayop. Yang pertama, klik setup. Klik balance, lalu pilih customer balance. Klik add cell. Isi customer name, terms jika harus diisi. Biasanya terms diisi jika ada ketentuan perusahaan terdapat terminnya. Isi invoice, isi tanggal transaksi dan total including tax. Tax code berupa PPN, lalu klik record. Nomor 11, jelaskan apa yang dimaksud dengan kas kecil. Kas kecil atau petty cash adalah uang tunai yang disediakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis bila dibayar dengan cek. Nomor 12, jelaskan langkah-langkah untuk mengentri transaksi pembayaran utang, pembelian secara kredit, dan penjualan secara tunai pada Mayop. Untuk pembayaran utang, pilih purchase lalu pay bills. Untuk pembelian secara kredit, pilih purchase lalu enter purchase. Untuk penjualan secara tunai, pilih sales lalu enter sales. Terima kasih.
inilah presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.